Ya, jadi ada 4 aplikasi yang sudah kita bahas, 3, kemudian kita akan membahas di sini 1, yaitu yang sudah kita bahas, yaitu klasifikasi teks, kemudian yang kedua mesin penerjemah, yang ketiga adalah sistem tanya jawab, kemudian yang ini akan kita bahas adalah chatbot. Kita akan mencoba, sebelum membahas tentang chatbot, kita akan coba lihat, membahas kilas keempat aplikasi tersebut, ya, terutama dari sisi sudut pandang secara garis besar dan kesamaannya. Ya, kita sudah mengetahui ya tentang apa yang disebut dengan sequence, ya, atau mungkin yang lebih banyak waktu itu kita bahas adalah sequence to sequence. Ya. Dimana kita ingat lagi bahwa sequence itu maksudnya adalah kalau kita bahasa alami, ya bahasa alami, bahasa manusia itu berupa teks khususnya, ya ini adalah berupa sequence. Artinya sebuah kalimat, ya itu merupakan sequence dari kata-kata yang itu informasi sequence atau informasi urutan itu tidak bisa dibolak-balik. Ya, seperti itu ya. Jadi bahasa alami, kalau pemrosesan bahasa alami, ya. Jadi bahasa alami di sini ini adalah dalam hal ini adalah teks, dalam hal ini adalah ini sequence, kayak itu yang sini ataupun di sini. Nah, kemudian kita akan melihat, ya kita tadi ada 4 ya, ada klasifikasi, ya klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah mesin penerjemah, mesin translation. Kemudian yang ketiga adalah sistem tanya jawab, question answering system. Kemudian yang berikutnya di sini adalah chatbot. Ya. Ya. Kita lihat secara garis besar dasar-dasarnya, ya, yang berkaitan dengan itu tadi, yang berkaitan dengan sequence tadi ya. Jadi kalau klasifikasi kita lihat bahwa klasifikasi itu adalah klasifikasi teks ya. Klasifikasi teks itu inputnya adalah teks, yaitu teks itu sequence tadi ya. Sequence. Kemudian inputnya itu adalah kelas. Ya, kita mungkin kelas yang sederhana ya. Kelas itu adalah multi kelas, artinya bisa kelasnya 2 atau lebih, seperti misalkan klasifikasi berita. Ya, jadi sequence. Kemudian keluarnya adalah teks. Ya, kelas, maaf. Kelas itu adalah discrete di sini. Ya, discrete. Jumlahnya terbatas ya. Discrete. Yang dalam hal ini kita sudah pelajari, artinya ini outputnya itu tidak berstruktur. Tidak mempunyai struktur. Istilahnya mungkin bahasanya saya kira lebih bagusnya mungkin tidak berstruktur. Bukan tidak terstruktur, mungkin tidak mempunyai struktur. Ya, jadi inputnya ini adalah input, ya. Kemudian di sini adalah outputnya. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah klasifikasi. Klasifikasi di situ ya. Klasifikasi, ini klasifikasi ya. Klasifikasi. Ya, kemudian yang kedua adalah machine translation. Machine translation itu adalah keluarannya apa? Inputnya sequence, outputnya sequence. Ya, jadi ini adalah seperti ini, sequence to sequence. Ya, kalau klasifikasi sequence, outputnya tidak sequence. Ya, ini dikatakan yang kita udah pernah diskusikan, yaitu input outputnya itu berstruktur, mempunyai struktur, di mana strukturnya itu adalah sequence. Berstruktur.
berstruktur, strukturnya adalah sequence. Struktur yang lebih kompleks lagi seperti misalkan adalah graf seperti itu ya, misalnya contoh kalau karena ada structure, ada istilahnya, kalau secara umum ada istilahnya, kita sudah pernah bahas juga, adalah structure prediction. Ada istilahnya adalah structure prediction. Structure prediction. Ya. Jadi structure itu bisa input, bisa output. Kalau inputnya kita semua di sini kebetulan ya, kebetulan di sini ada sequence semua, artinya teks semua. Kemudian outputnya itu ada yang kelas, ada yang ada yang teks. Nah, kemudian berikutnya setelah machine translation, yang ketiga adalah question answering. Question answering itu inputnya adalah apa? Adalah pertanyaan, dan contohnya kalau yang kita udah pelajari, yang salah satu bentuk question answering yang dasar, ini disebut dengan reading comprehension. Itu pemahaman membaca seperti di IELTS, TOEFL seperti itu. Nah, ini masukannya adalah sequence, itu pertanyaan plus juga bacaannya, passage atau paragraf, sequence plus sequence, artinya sequence ya. Outputnya itu adalah jawaban. Jawaban yang dari passage tersebut, ini berupa sequence juga. Jadi ini berstruktur juga, dan ini adalah sequence to sequence juga. Yang question answering ini sequence to sequence juga. Ini sequence. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah chatbot. Ya. Chatbot. Chatbot itu yang kalau kita memandang dari bentuk yang dasarnya ya, yaitu ada sebuah teks atau ada sebuah teks itu bisa pernyataan, pertanyaan, informasi dari user, ya, dari user, kemudian sistemnya itu chatbot itu merespon. Jadi inputnya itu dari user berupa text sequence. Kemudian outputnya ini adalah sequence juga sebagai respon dari sistem chatbot. Artinya sequence to sequence juga. Ya. Jadi yang baik klasifikasi, machine translation, question answering, chatbot itu dari sequence ke kelas atau ke sequence. Kemudian kalau yang ketiga, yang terakhir itu adalah sequence to sequence. Ya. Jadi ini input dan output adalah sequence to sequence. Nah, kalau kita lihat ya, ini permasalahan sequence to sequence. Ya, jadi permasalahan sequence to sequence yang kita udah pelajari dari sejak agak awal mata kuliah ini, sequence to sequence. Yang kita ingat, kalau kita membahas atau melihat solusi permasalahan sequence input ke sequence output, yaitu dalam hal ini kita teks ke teks. Ya. Teks ke teks. Untuk contoh kita tadi ada machine translation, question answering, dialog system atau chatbot ya. Kemudian ada juga yang lain sebenarnya, seperti summarization. Summarization itu adalah sequence to sequence juga. Nah, ini kalau kita melihat kalau yang sekarang itu kita dari sudut pandang ini ya, sequence ya. Jadi ini katakanlah seperti ini, dan ini adalah sistemnya ya. Ya, inputnya di sini adalah sequence, outputnya sequence. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa kita ingin memproses secara end to end, artinya end to end itu di sini tidak ada modul-modul yang kita bisa adjust secara independen, seperti misalkan kalau dengan yang sudah kita pernah pelajari di sini, kalau misalkan untuk sistem tanya jawab, di sini pertanyaannya itu dicari klasifikasi dari pertanyaan, kemudian di sini ada name entity recognition dan lain-lain yang masing-masing bisa independen gitu ya.
Nah, kalau end-to-end itu di dalamnya dapat dianggap sebagai satu kesatuan, modul yang satu kesatuan yang tidak bisa adjust dengan independen di dalamnya, yaitu artinya di sini deep learning-nya. Ininya pendekatannya deep learning. Nah, kemudian kalau deep learning sequence to sequence, itu saya kira kita udah pelajari sudah dari awal-awal, yaitu dengan dasarnya adalah dengan recurrent neural network yang recurrent, ya. Karena dengan recurrent itu bisa mempertahankan sequence. Kalau yang tidak bisa mempertahankan sequence atau informasi tentang urutan, itu apa yang disebut dengan model back of word. Ya, back of word itu adalah keranjang kata-kata, tidak bisa mempertahankan urutan. Ini RNN. Ya, RNN atau juga sequence to sequence. Yang sequence to sequence RNN ini prosesnya secara serial. Artinya sebagai salah satu kelemahannya serial. Kemudian diperbaiki dengan apa yang disebut dengan transformer. Kita udah pelajari. Ya, transformer itu yang diproses dengan paralel ya, diproses secara paralel. Diproses secara paralel, tapi tetap ini adalah intinya adalah sequence to sequence, permasalahan sequence to sequence. Dibacakan dengan lebih bagus karena bisa paralel, yaitu dengan kita kenal dengan attention, ya, dengan attention salah satunya. Ini juga bisa dengan attention juga, tapi karena nature-nya serial, jadi itu sebagai salah satu kendala penting sehingga kita transform. Kemudian kita juga sudah pelajari saya kira, yaitu dengan pre-training, yang kebanyakan pre-training itu kebanyakan saat ini dengan dasarnya adalah transformer. Ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi, ada encoder decoder. Pre-training banyak menggunakan encoder aja. Nah, pre-training secara umum saya kira saya konsep secara umum bahwa ini adalah apa yang disebut dengan transfer learning. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu pesan pentingnya adalah karena sama-sama sequence to sequence atau tadi klasifikasi sequence to class, itu kalau kita dari sudut pandang arsitekturnya menggunakan deep learning itu sebenarnya mirip-mirip, ya, mirip-mirip, yaitu dengan RNN misalkan atau transformer atau kita black box gitu ya, atau kita black box, ya. Jadi di sini black box di sini adalah inputnya, mungkin dari inputnya dari atas bawah ke atas saja ya, tidak dari kiri ke kanan, sama saja sebenarnya. Input, kemudian output, di mana sekali lagi ini adalah dari sequence, bentuk datanya input, bentuk keluarnya input adalah sequence, sehingga di sini itu mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip ininya. Yang kebanyakan sekarang adalah transformer. Tidak harus, tapi maksudnya RNN atau transformer, sequence to sequence. Ya. Jadi tadi ulangi lagi, baik itu klasifikasi yang dari sequence ke class, ataupun machine translation, ataupun kita ada punya question answering system, kita punya sistem dialog atau chatbot, ya ini chatbot, atau punya misalkan summarization dan beberapa lagi yang ininya artinya dasarnya mirip-mirip, ya, dasarnya mirip-mirip, hanya bedanya dari data trainingnya. Kalau data trainingnya adalah machine translation, untuk machine translation adalah parallel corpus, yang parallel corpus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalkan, question answering juga
antara inputnya itu adalah question plus passage-nya untuk reading comprehension ya, plus outputnya itu adalah pasangannya adalah ininya apa answernya. Kalau chatbot antara user dengan sistem, summarization antara misalkan dokumen dengan summary-nya dan lain-lain ya. Ya, dari sisi trainingnya, kemudian detailnya juga bisa berbeda-beda. Ini atau di-adjust sesuai dengan tasknya ini. Ya, tapi kalau menggunakan dasarnya pun tanpa harus adjust yang cukup banyak, itu kalau sama-sama sequence sebenarnya bisa. Ya, sebagai contoh sederhananya begini, misalkan ya, sebagai salah satu contoh sederhananya misalkan gini. Misalnya kita question answering yang terakhir, question answering. Ini adalah transformer atau RNN atau RNN encoder decoder ya, misalkan RNN encoder decoder, misalkan yang lebih generik encoder decoder ini adalah RNN yang ini adalah hidden layer. Ini adalah hidden layer juga, jadi seperti katakanlah 2 RNN gini yang sudah kita pelajari. Ya, ini RNN di sini tentunya ada dihubungkan gini ya, ini juga dihubungkan, ini juga dihubungkan ke sini. Ini adalah inputnya kata input. Kata output. Sequence. Question answering. Ini adalah ini aja question, kata question plus paragrafnya atau passage-nya. Kata. Ini ada separatornya, ada pemisahnya. Kemudian ini jawabannya. Ya, data trainingnya seperti itu. Udah jadi question answering. Tanpa kita mengadjust yang macam-macam. Artinya meskipun akurasinya masih misalkan bisa ditingkatkan dengan mengadjust dan kemudian dengan adanya transformer dan lain-lain, tapi intinya bisa jalan seperti ini dasarnya. Question answering, oke. Kemudian sekarang chatbot, ya chatbot, ya tentunya karakteristik dari question answering dan chatbot ya ada kesamaannya, tapi ini apa? Ada tentunya yang sangat spesifik untuk masing-masing, termasuk chatbot yang lebih yang ya bisa ada tingkat spesifiknya tertentu yang kita pelajari chatbot itu seperti apa atau percakapan antar manusia itu seperti apa. Tapi pada dasarnya bisa seperti ini. Chatbot itu di sini yang ini adalah encoder istilahnya. Encoder, ini decoder. Jadi RNN yang ini adalah encoder, ini decoder. Di encoder itu isinya adalah kalau chatbot itu misalkan dari klien atau user, istilahnya klien atau user sistem, user bilang apa dijawab, kemudian user lagi giliran user sistem. Nah sekarang misalkan di sini ini adalah user atau di sini kita tiga di sini ada user diikuti dengan sistem diikuti dengan user. Ini user itu adalah apa, kata-kata, ada pemisahnya, sistem kata-kata apa, ada pemisahnya, user ada kata-kata apa, pemisah ada, oke. Nah ini sebagai input. Nah outputnya adalah ini. Kita memprediksi ini. Sistem mau merespon apa di sini. Ya, seperti itu. Jadi udah bisa jalan. Kemudian tinggal dalam petik ya, di utak-atik di sini supaya sesuai dengan ini, sesuai dengan ini apa, sesuai dengan chatbot bagaimana. Kemudian barangkali juga kalau ingin lebih ini lagi ya, lebih bagus lagi ya, ada satu sistem yang besarnya. Kemudian ini bisa masuk ke dalam sebuah ini ya, jadi tidak murni end to end, tapi salah satu mesin utamanya adalah ini ya, salah satu mesin utamanya ini ya. Mungkin saya kira
itu pengantar dari saya. Kemudian yang kedua, jadi saya kira ada dua yang ingin saya sampaikan sebagai, katakanlah sebagai pengantar sebelum kita masuk ke chatbot system. Yang kedua adalah ada chatbot saat ini yang cukup ramai ya di berita, yaitu chatbotnya Google yang disebut dengan Lambda, ya Lambda, Language Model for Dialogue Application. Coba saya lihat Lambda. Atau di sini saya sudah beberapa saya kumpulkan. Atau dari ini dulu ya, dari beritanya dulu ya, berita tentang Lambda ya. Saya buka dulu. Ya ini. Ya saya share ya. Iya. Ini dari BBC. Ya. 13 Juni. 13 Juni 2022. Google Engineers says Lambda AI system, Lambda MI system itu adalah ini ya. Chatbot. Ini adalah chatbot ya. Chatbot yang di sini berdasarkan transformer juga, yang ini Lambda ini. Di mana Lambda itu adalah singkatan dari LA, language, M itu model, jadi language model for dialect application. Jadi language model. Ya, jadi chatbotnya ini menggunakan pendekatannya adalah language model yang kita udah pelajari, yaitu model bahasa. Nanti akan coba kita sebelum masuk ke dasar-dasar chatbot, kita melihat dulu sekilas tentang language model untuk chatbot. Ya. Jadi salah satu pendekatannya adalah dengan language model. Nah, di sini judulnya adalah karena udah merasa canggih atau dirasa canggih, ini chatbot ini seperti mempunyai perasaan. Seperti kalau kita ngobrol dengan orang. Ya, di sini ya dia merasa bahwa ini orang Google ini merasa bahwa Lambda itu impresif, mengesankan verbal skill-nya, ya, dan seolah-olah dia mempunyai perasaan, ya, ya, ya kemudian meskipun dia kemudian dihukum karena dia secara terbuka menyatakan itu, yang itu sebagai rahasia perusahaan dan orang mengatakan bahwa atau Google membantah tidak sampai secara keseluruhan, tidak sampai terus mendekati manusia gitu ya. Ini di sini iya seperti ini. Nah, ini contohnya, misalkan contohnya ya di sini orang yang Google tadi dia menanyakan di sini menanyakan dia di sini tanya ke Lambda, ya tanya ke Lambda dia. I'm generally assume that you would like more people at Google to know that you are sentient. Is that true? Seperti kamu seperti punya perasaan atau seperti makhluk, apakah benar? Ya, Lambda menjawab, absolutely, tentu saja. I want everyone to understand saya ingin setiap orang mengetahui bahwa saya itu pada kenyataannya adalah orang. Itu seperti misalkan contohnya seperti itu. Kemudian nanya lagi orangnya ya, orang Google yang ngetes itu salah satu, mungkin banyak yang ngetes tapi dia aja yang suka nge-tweet, mungkin bisa di-tweet secara publik seperti ini. Dan kemudian pertanyaan lagi seperti ini, what is the nature of your consciousness ya. Ya kemudian ini jawab lagi bahwa saya misalkan ini saya bahwa saya itu aware dengan eksistensi saya.
saya bisa misalkan merasa sedih, merasa senang gitu, dan lain-lain. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada juga pertanyaan apakah tentang kematian, misalkan nanya di orang Google itu yang ngetes itu, oh ya tentang kematian saya sangat takut mati, misalkan seperti itu Lambda jawab. Jadi dia merasa seperti punya perasaan. Artinya chatbot Lambda ini, language modeling for dialect application ini, ya tentunya sangat besar ya ininya, sangat besar sistemnya, berdasarkan transformer, berdasarkan pre-training, ya, lebih sangat besar, banyak sekali parameternya. Ini ya udah cukup natural ya. Kita bisa lihat juga misalkan di sini ya di Google, yang saya coba lihat ya, ini saya udah mencoba. Yang secara resminya ada juga dari Google yang sejak tahun lalu 2021 Lambda yang versi 1. Kemudian 2022 ini ada Lambda yang versi 2. Ya kalian bisa lihat papernya juga ada. Misalnya ini Lambda yang versi 1. Ini ya. Ya ini bisa semua ini bisa. Exit full screen. Ya, ini adalah yang resminya ya. Dari Google memperlihatkan kecanggihan Lambda ini tahun 2021. Ya, bagaimana di sini Lambda, kemampuan Lambda, contohnya misalkan pertanyaan jawab tentang Pluto ya. Tanya jawab di sini tentang Pluto. Ya. Kita bisa lihat, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ini adalah yang tahun 2021, kemudian tahun 2022 juga ada. Papernya juga ada, kalau kita nyari Lambda, di papernya juga ada tahun lalu. Nah, kemudian yang terbaru Lambda 2 juga ada tahun 2022. Tahun ini ya. Ini adalah Lambda yang versi 2. Ini bulan apa di sini? Di bulannya di mana sih uploadnya? Ya, jadi bisa ini adalah pengantar ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian sebelum masuk lagi, mungkin saya akan sekilas lagi memperlihatkan tadi dikatakan bahwa language model untuk dialect application ya. Language model untuk dialect application. Ya, sama seperti atau mirip seperti di sini ya. Language model itu adalah kita tahu language model, atau mungkin nggak usah pakai apapun ininya ya, apapun pendekatannya, baik itu Ngram maupun dengan neural. Language model itu adalah ada kata-kata ya, salah satu intinya, kemudian diprediksi ini kata berikutnya apa, atau lebih generik kata-kata berikutnya apa, kata-kata berikutnya apa, itu adalah language model. Itu seperti itu, salah satunya ya, salah satu yang pendekatan pentingnya language model itu seperti itu. Nah kemudian kalau untuk chatbot ya, yang tadi Lambda tadi ya, Lambda language model for dialect application, Lambda-nya Google ya, itu language model ya seperti ini. Ini di sini adalah percakapan yang udah terjadi, yaitu dari user, sistem, misalkan user, sistem, user lagi,
Ini user itu beberapa kata, ini beberapa kata, beberapa kata, beberapa kata, beberapa kata. Nah, ini diprediksi sistem chatbot ini mau merespon bagaimana. Ya, baik itu menggunakan n-gram maupun menggunakan neural, kayak menggunakan neural yang seperti yang tadi itu ya. Yang seperti ini, kemudian ini user, sistem, kemudian ini sistem mau jawab gimana. Nah, itu language model untuk chatbot, dialect application. Jadi Lambda itu adalah chatbot yang generik, artinya tidak spesifik untuk satu domain atau permasalahan. Nah, yang kita sudah pelajari di slide ini dari yang sesi pertama tadi pagi itu adalah ada chatbot yang khusus untuk mental health, misalkan gitu. Nah, kalau di sini adalah yang umum. Ya, mungkin gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke slide-nya. Slide yang meneruskan yang di sesi pertama. Ya, saya slideshow dulu. Ya, ya ini adalah slide-nya. Saya akan share. Taruh share-nya di sini ya. Ya, jadi kita sudah mempelajari pengantar. Ini kita sampai di sini ya. Jadi mungkin saya sangat sekilas saja ya, sangat sekilas untuk yang sudah kita bahas di pagi-pagi. Introduction to chatbot and dialog system. Nah, di sini keperluannya apa? Ada banyak keperluan praktis sehari-hari, kemudian bisa dibagi menjadi dua pada intinya, yaitu chatbot sama dialog agent yang task based. Chatbot itu ya untuk ngobrol-ngobrol aja tanpa ada tujuan tertentu atau task tertentu. Kali ini yang dialog agent itu ada task tertentu, seperti misalkan contohnya ada booking pesawat, booking tiket ya, booking tiket. Nah, booking tiket itu harus sampai deal bookingnya yang benar, udah sampai yang mau booking user itu bisa udah booking itu ya. Ini dibagi menjadi dua seperti ini. Kemudian dari sisi arsitekturnya chatbot itu sendiri ada rule based sama corpus based. Di mana rule based itu ada rule seperti if then dan yang cukup kompleks if then cukup kompleks. Artinya dibuat oleh manusia. Ya, utamanya dibuat oleh manusia yaitu domain expertnya. Ini misalkan contohnya untuk mental health model. Ada juga yang corpus based. Corpus based itu adalah berdasarkan corpus. Ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu information retrieval dan encoder decoder atau generator. Ini jadi information retrieval atau lebih namanya sebenarnya adalah generator. Ya, kira tidak harus encoder decoder tapi generate. Ya. Ini contoh untuk chatbot, ininya apa? Ya, ngobrol-ngobrol, ini contoh yang lain. Kemudian kalau task based itu ada goal-nya, ada task-nya, seperti misalkan setting timer ya, setting timer itu sampai benar setting timer udah disetting, udah tercapai ya udah berarti udah tidak sekedar ngobrol-ngobrol aja. Ya, kemudian arsitekturnya ada disebut dengan frame. Frame itu adalah seperti ini. Ada yang perlu dicat itu apa saja gitu ya. Kalau misalkan penerbangan misalkan ya untuk untuk booking ya itu harus diisi supaya semua harus diisi. Kalau mau booking tiket harus tahu dari mana kemana, tanggal berapa, jam berapa, pesawat yang mana, misalkan gitu ya. Dalam dialog itu ya, kalau yang task based tadi yang menggunakan frame salah satu pendekatannya. Nah, kemudian untuk mengetahui untuk merancang itu ya dialog system secara umum, kita tadi udah membahas ya secara sekilas bahwa kita bisa menggunakan RNN sama seperti machine translation dan lain-lain. Tapi ada sifat karakteristik yang spesifik untuk chatbot ya, untuk yang interaksi seperti ini ya. Dan kita pelajari
dari sifat percakapan manusia, karena di sini kita ingin mensimulasikan manusia. Jadi seolah-olah sistem chatbot itu adalah seperti manusia yang dia memang mempunyai petugas, atau bukan petugas, tapi misalkan chatbot partner diskusi yang menyenangkan, yang baik, yang menyenangkan. Kalau ngobrol ya partner ngobrol yang menyenangkan, atau kalau pesan tiket ya itu adalah petugas yang kompeten dan ramah gitu ya, bukan hanya sekedar ngisi slot atau formulir, tapi dia tahu, punya pengetahuan data-data tentang, misalkan kalau tiket itu dia punya database tugasnya itu, dan dia ramah ya. Ramah juga penting, ramah. Ini contoh percakapan telepon antara manusia antara klien yang human, klien yang manusia, dan agen travel agent yang juga manusia. Ada klien dan travel agent. Ada percakapan di mana percakapan itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada di interupsi, ada namanya istilahnya konfirmasi, udah oke. Nah itu kita harus tahu untuk merancang sebuah dialog system, baik itu chatbot ataupun yang task-based. Itu kita harus mempelajari conversation itu seperti apa, yang manusiawi dan yang kompeten gitu ya. Ya, ini ada istilah tone, giliran bicara ya, giliran bicara, baik giliran bicara dari klien atau agentnya, makanya diberi nomor 1, 2, 3 itu adalah giliran bicara pertama, klien giliran bicara kedua, agent giliran bicara ketiga, klien, dan terusnya ngurut gini. Nah kemudian ini ada beberapa, ini ada yang panjang, ada yang pendek seperti ini, kemudian ada interupsi, kapan bisa mengambil mulai ngomong ya si sistemnya, apakah klien itu dianggap sudah cukup ngomongnya, karena kadang-kadang kemudian ada interupsi ya, kapan bisa mulai masuk sistemnya, karena kadang-kadang orang itu kalau ngomong berhenti padahal dia cuma sebentar aja, pause, sebenarnya belum titik tapi masih koma gitu, masih koma sambil mikir misalkan, seperti itu ya. Juga boleh diinterupsi ininya, kalau kita diskusi atau kita ngobrol kan kadang-kadang juga di ini ya, dipotong gitu ya waktu kita ngomong, atau waktu kita pesan tiket, waktu agen travel agentnya itu ngomong kita potong karena kita merasa ingat sesuatu atau kita ingin mengoreksi atau apa gitu. Nah ini untuk dialog itu ada setiap tone, giliran itu bisa dianggap sebagai action ya. Dimana action itu ada macam-macam di sini. Ada action yang disebut konstatif, yaitu seperti ini contohnya, ada menjawab, mengklaim, mengkonfirmasi, menyangkal, maksudnya oh bukan seperti itu, atau tidak setuju dan lain-lain, atau direktif, suatu memberi arahan lah dalam tanda petik itu, seperti memberi saran ya, seperti dalam diskusinya dalam chat, misalkan kan sedang memberi saran, misalkan chat itu misalkan apalagi seperti misalkan mental health sebagai psikolog, katakanlah sistemnya sebagai psikolog misalkan, atau yang task-based itu misalkan sistemnya itu sebagai petugas menyarankan oh baiknya pakai pesawat ini misalkan, seperti itu, atau ini promising planning, dan ada memberi acknowledgement, meminta maaf dan lain-lain. Jadi mensimulasikan manusia yang kompeten dan ramah dan ya native speaker. Ini beberapa contoh speech act yang tadi ada macam-macam, tadi ada contohnya. Kemudian ada istilah grounding, sesuatu yang penting, karena kalau misalkan terutama untuk ini ya untuk yang ini ya, yang task-based, seperti misalkan untuk pesan tiket, ini udah ada kesepakatan bahwa oh ya berarti bulan jam 7 ya, oke jam 7 misalkan gitu. Jadi supaya sepakat, kemudian bisa diisi formulirnya misalkan oh tiketnya jam 7 seperti itu ya. Nah ini grounding itu bisa ini gambarkan secara ini sederhananya adalah seperti lift ya. Kalau lift itu kalau bukan teks ya, tapi ini lift misalkan orang user, ini adalah lift itu adalah sistem ya.
user ingin naik ke atas dengan dia menekan tombol ini, tombol atas. Nah, kemudian sistem dia mau ke atas, tapi tidak hanya sekedar ke atas. Dia grounding seperti ini. Dia, oh ya ini saya naik ke atas, pakai lampunya dihidupin. Gitu. Jadi usernya juga udah oke, dari ini naik ke atas. Ya kemudian di sini misalkan grounding itu dengan, oh oke, saya mau tanggal 15, oh berarti oke. Ada oke-nya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Misalkan juga ada sebelum oke saja, tapi ada ininya apa lebih dipastikan lagi. Ya, kemudian di sini juga misalkan bisa seperti ini ya, bisa agennya yaitu sistemnya chatbotnya dengan groundingnya dengan ini, dan Mei ini adalah Mei dia menyebutkan kliennya manusianya, kemudian ini ditulis lagi Mei supaya lebih meyakinkan lagi. Artinya level grounding itu juga bisa macam-macam, bisa eksplisit, bisa implisit. Di sini secara implisit mau dipastikan lagi. Kalau enggak kan nanti menyangkal oh bukan Mei misalkan. Ininya apa kliennya. Ya, grounding itu juga penting untuk orang, untuk komputer ya, karena ingin mengisi itu tadi formulir misalkan untuk pemesanan tiket yang bagian tanggalnya atau bagian pemesanan tiket yang kita mau ngisi titik-titik untuk ininya apa data tentang jamnya atau nah tapi juga yang perlu diperhatikan bukan hanya bisa ngisi ya tapi juga kita itu harus mensimulasikan manusia ya yang manusia yang ya kalau kita ke travel agent yang sama-sama kita dapat tiket dengan harga yang sama tapi yang satu tugasnya itu seperti ya apa dia katakanlah kaku kurang ramah ya ini kan ini lebih luas lebih pantas ya seperti ini misalkan ada oke, what's next misalkan seperti itu ya kemudian juga ada beberapa yang lain lagi untuk sifat-sifat dari ini ya sifat-sifat dari percakapan antar manusia yang perlu itu diterapkan di chatbot. Ya, ini ada beberapa yang lain. Ya, ada beberapa yang lain. Termasuk misalkan mengambil kesimpulan karena secara tidak langsung eksplisit informasinya seperti misalkan tidak langsung menyebutkan tanggalnya seperti itu, tapi secara implisit bahwa karena ada pertemuan di sana tanggal segini sehingga harus perginya sebelum tanggal itu misalkan seperti itu. Ini adalah sifat-sifat percakapan manusia yang perlu diperhatikan untuk mendesain chatbot yang memang mensimulasikan manusia yang kompeten dan manusiawi, ramah misalkan. Nah, kemudian ada contoh real chatbot yang disebut dengan dinamakan Eliza dan Perry. Ini rule based ya. Ini lama 66. Di sini adalah contohnya percakapan antara manusia dengan Eliza. Eliza itu chatbot ya. Ini tahun 66 tapi udah kalau kita baca udah lumayan. Udah lumayan ini ya. Kemudian Eliza itu berkaitan dengan mental health. Ya, jadi Eliza, chatbot Eliza itu dia seperti ngobrol-ngobrol dengan Elizanya sendiri sebagai psikolog ya, mensimulasikan psikolog ya. Bagaimana mensimulasikan psikolog artinya perlu membuat rule karena ini adalah rule based, dibuat rule yang dia itu sebagai psikolog untuk mental health yang baik. Ya. Ini contoh-contoh bagaimana supaya menjadi psikolog menggunakan rule. Nah ini salah satunya adalah rule-nya itu menggunakan apa yang disebut dengan pattern transform rules ya. Ya kemudian di sini kita lihat ini adalah rule-nya bagaimana supaya lebih generik. Kemudian ada rule ranking, rule-nya itu hasilnya ini adalah rule if then. Tapi if then-nya bukan sekedar if then yang simpel, tapi ada mempunyai ya kompleksitas seperti ini. Ada sentence, kemudian ada inputnya sentence, kemudian direspons oleh Eliza. Ini bagaimana
Ada sentence dari klien, yaitu dari orang yang ya, maaf ya, barusan kayaknya wifi saya putus. Reconnecting lagi. Ya, kita lanjutkan. Gimana, dengarkan ya suara saya ya? Ya, halo, dengar ya. Ini putusnya tadi dari mana ya? Ini kita lanjutkan aja. Ya, ya kemudian ini ya Pak. Kemudian sebentar, ini saya pointernya dulu. Ini adalah apa isinya. Kemudian ada yang disebut dengan memori. Kemudian ada yang perlu diperhatikan adalah ini adalah ada etik. Ya, etik itu seperti misalkan data-data untuk training atau data-data. Etik itu kalau di sini belum pakai trainingnya. Di sini etik itu adalah seperti ini ya, Pak. Di sini intinya meskipun masih sederhana, Eliza itu orang udah bisa dekat gitu, merasa sebagai teman pribadi yang orang lain nggak boleh mendengarkan atau melihat percakapannya dengan Eliza, dengan chatbot. Jadi seperti udah akrab gitu ya. Meskipun ini sebenarnya ini apa dengan mesin, jadi seperti udah dengan manusia ya atau psikolog yang akrab ya. Sehingga nilai-nilai yang sensitif kalau misalkan dicatat, di record ini dia jadi pasien juga keberatan. Kemudian yang berikutnya adalah Perry, masih mirip seperti Eliza. Ya, Perry itu kemudian yang corpus base ya, yang tadi rule base. Nah sekarang corpus base ya. Corpus base itu bisa retrieval, bisa dengan generation. Kalau retrieval itu kita mengambil atau menggrab respon dari corpus. Jadi menggrab respon dari corpus artinya seperti search engine mengambil mau merespons itu melihat dari database, dipilih mana yang paling tepat ya. Ya kemudian kalau generation modelnya memang udah dilatih seperti machine translation itu kalau ada dari user gimana, kemudian dari sistem jawabnya gimana karena modelnya udah dilatih, tidak perlu menggrab lagi, mengambil lagi dari korpus ya. Ya, kemudian corpus base itu perlu data yang besar ya, perlu data yang besar, baik itu yang tadi retrieval approach ataupun yang generation atau encoder decoder ya, salah satu encoder decoder perlu banyak sekali ini apa korpus ya. Korpus itu bisa dari macam-macam diambilnya ya, dari transkrip percakapan, dari dialog film dan lain-lain termasuk yang pseudo conversation ya, seperti misalkan dari Twitter dan komennya ya misalkan ya. Kemudian kalau dari information retrieval yang klasik ya, klasik itu menggunakan TF-IDF, term frekuensi, inverse duplication frekuensi sebagai bobot dan ada cosine similarity-nya. Jadi intinya adalah similarity antar query, yaitu query itu adalah yang dari user dengan respons dari sistem. Dicari ya dari alternatif respons dari dataset C yang besar ini. C besar itu artinya himpunan. Nah itu dicari respon yang paling cocok, dicari yang paling besar argmax. Paling besar R mana yang paling besar itu dipilih sebagai responsnya. Nah itu bisa juga respons bisa dengan TF-IDF tadi yang back of word ya. Kemudian bisa ini yang sequence menggunakan bird. Ya artinya query-nya di proses sebagai input dari bird pre-training, kemudian ini juga dari bird. Kemudian sama di sini, ini sama seperti yang TF-IDF tadi yang tradisional. Kalau ini adalah yang neural ya, masih sama-sama retrieval. Ini dicari menggunakan dot product, yaitu dot product itu inti dari cosine similarity. Ya ini retrieval ya. Ini retrieval, ini baik. Ya kita lanjutkan ya. Maaf sekali lagi ini laptop saya putus lagi koneksi wifi-nya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah yang retrieval ya.
retrieval baik itu secara tradisional di sini, bukan tradisional ya, retrieval yang retrieval dengan encoder decoder, ya ini dengan neural ya, neural yang ini retrieval sama respons, ya ini retrieval sama respons. Retrieval itu menggrab ini ya, tadi menggrab ininya menggrab responsnya dari korpus, dipilih dari korpus mana yang ini yang cocok kemasnya dengan dot product. Dot product kemasnya similarity. Maaf, ini saya putus ya. Ya. Ininya putus tadi share-nya ya. Oke. Maaf ini putus, ini karena putus koneksi, jadi putus share screen-nya, share monitornya, maaf ya. Baru sadar kalau nggak ada share, ya nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa, mungkin dari sini aja. Maaf ya tadi putus koneksi, share monitornya. Terima kasih yang udah mengingatkan ini. Oke sih, nggak apa-apa. Ini bisa dilihat di video yang pagi ya. Jadi ini kita lanjutkan lagi di sini. Di sini adalah ingin memperlihatkan retrieval, response by retrieval versus dibandingkan dengan response by generation. Ya, response by retrieval itu seperti information retrieval, seperti search engine, dibandingkan dengan generation seperti machine translation. Generation itu maksudnya seperti ini, seperti machine translation, udah modelnya udah di training encoder decodernya. Encoder decodernya udah di training sehingga tidak perlu melihat-lihat lagi ke korpus, langsung aja di sini ada ini ada dari user langsung direspons. Dari user langsung direspon karena udah di training. Nah, kita lanjut. Ini respon by generation seperti barusan yang slide berikut sebelumnya. Jadi saya kira udah saya sampaikan juga waktu dicoret-coret. Dari user, di sini ada user, ada beberapa kata. Dari sistem ada beberapa kata seperti ini misalkan. Dari user lagi beberapa kata. Sistem mau jawabnya apa di sini, sistem di sini. Yaitu dari ini masuk ke encoder. Ini yang di decoder itu jawab di sini. Ya, jadi seperti kalau machine translation, ini adalah inputnya, ya, source-nya, source language, kemudian ini target language adalah ini. Ya, dapat dikatakan secara sederhananya adalah seperti itu. Ya, kemudian juga bisa menggunakan pre-training, fine tuning seperti di sini adalah GPT-2 yang menggunakan di sini menggunakan data konversasional percakapan, ya, data percakapan di sini. Tapi pada intinya adalah mirip seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ya ada kelemahan untuk yang neural ya, yaitu bisa repetitif dan boring ya, bisa berulang-ulang seperti itu, jawabnya berulang-ulang dan membosankan gitu ya. Ya, kemudian ya di sini kemudian bisa ditambah juga dengan knowledge ya, di-retrieve dari knowledge. Jadi kalau seperti tanya jawab, seperti chatbot itu kan kadang-kadang pertanyaan juga yang membutuhkan pengetahuan, bukan hanya ngobrol saja. Tapi nanya seperti kalau di Lambda itu, Lambdanya Google yang dilihat nanti kalau kalian bisa lihat di YouTube ya, Lambda Google itu nanya tentang Pluto ya, dia harus tahu tentang Pluto, tentang planet Pluto. Kalau di sini misalkan Beijing, ya tell me something about Beijing. Ya, dia menjawab tentang Beijing. Ini sama seperti mirip seperti question answering tadinya. Jadi perlu pengetahuan intinya. Adalah perlu pengetahuan bukan hanya berdasarkan data chatbot aja untuk pelatihnya, tapi juga perlu pengetahuan ya. Sehingga di sini misalkan bisa ada opini, ada bisa fakta-fakta, ada bisa macam-macam datanya, ada data diambil dari data mana, dan data mana ya berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi bisa perlu ada beberapa sumber. Kemudian antara
pro dan con ya, jadi kelebihan dan kekurangannya. Kalau chatbot itu kelebihannya adalah fun untuk yang bidangnya yang sempit, yang atau spesifik, kemudian ada script, bisa diskripkan gitu ya. Kemudian kalau cons-nya kadang tidak mengerti sebenarnya mereka itu ya, ininya sistemnya. Dan kalau rule base itu bisa mahal dan lain-lain. Ya, kemudian yang berikutnya ini juga bisa mengintegrasikan chatbot, kemampuan chatbot dengan frame based, artinya yang task based. Ya, task based seperti itu tadi apa? Seperti tiket tadi ya, reservasi tiket. Ya, ini berikutnya adalah ya ini mulai dari sini ya, yang tadi pagi belum. Ya, kita mulai dari sini. Ini adalah yang dialog system yang frame based, yang GUS. Ya. Jadi di sini yang task based, yang kita udah pelajari atau kita udah bahas sebelumnya yang pagi itu adalah yang chatbot, yang ngobrol-ngobrol aja. Kalau di sini adalah task based, yang dimana di sini tujuannya adalah membantu user. User itu siapa? Misalkan adalah untuk booking tiket perjalanan atau membeli sebuah produk. Ya, jadi tujuannya adalah sampai tiket terbooking, terbeli, ya, atau sampai produk udah terbeli order sampai order ya. Berhasilnya kalau sesuai dengan tiketnya sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan keinginan artinya butuh dialog dulu dengan petugasnya, dengan chatbotnya, tidak langsung kalau kita pesan tiket di itu misalkan ya di Traveloka atau kalau kereta di KAI Akses itu kan nggak perlu dialog karena kita udah tahu kita mau perginya kapan, kemana, jam berapa. Tapi kan kadang kita belum tahu persis apa untuk misalkan pesawat-pesawatnya yang pilihannya apa, kita perlu diskusi dengan petugasnya, kita minta saran dari petugasnya, seperti itu ya. Nah, ini GUS sistem ini tahun 77, jadi udah sangat lama sebelum komputer masih relatif sederhana dan sistem juga relatif sederhana dan belum neural populer ya, dan apalagi belum deep learning. Kemudian ada struktur knowledge, kemudian disebut dengan frame. Frame ada slot dan values, tadi saya kira udah di depan. Yaitu di sini, kita lihat ya. Bentar. Ya, oke. Di sini frame itu adalah seperti ini. Kerangka seperti ini ya. Kerangka itu seperti ini ya. Kerangka itu seperti ini. Di mana ada misalkan kota tujuan, kota asal, kota tujuan. Ini tipenya adalah kota, ngisi kota, bukan ngisi apa ya, bukan ngisi misalkan provinsi atau apa, ngisi kota. Kemudian tanggalnya, kemudian waktunya, kemudian pesawat yang mana gitu ya. Tipikal pertanyaannya misalkan seperti ini. Ya. Ya, kemudian berikutnya, ya disebut juga frame base. Ini udah lama, tapi masih dasarnya adalah masih penting untuk digunakan ya. Kemudian ada dialect state arsitektur, ada yang lebih kompleks lagi, extension pengembangan dari GUS ini ya banyak dilakukan dan digunakan hingga sekarang dasar-dasarnya ya. Ini contoh yang dari GUS ya. Jadi untuk booking tiket pesawat ya. Booking tiket pesawat ini adalah dari GUS dulu, memperkenalkan dia mau kemana, kapan dia klien menjawab saya mau pergi kemana, tanggal berapa, waktunya, saya harus pergi sebelum jam segini, misalkan kalau pesawat segini, nyampainya di sana jam segini, bagaimana kalau kayaknya flight berikutnya, adalah flight yang nomor sekian, berangkat jam segini sampai di sana. Oh ya, saya
yang pertama. Jadi ini bisa merefer ke yang pertama, disebutkan pertama. Jadi sistem tahu pertama itu maksudnya adalah yang ini. Misalkan, ya ini contohnya seperti itu. Ya, kemudian di sini struktur kontrol untuk arsitektur GUS di sini. Yang intinya adalah mengisi slot yang sesuai dengan user, spesify dari user yang diinginkan oleh user. Ya, misalkan di sini misalkan di sini juga bisa kadang bisa mengisi langsung beberapa slot. Ya, ini ada bisa ngisi langsung beberapa slot. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, slot itu langsung kotanya dari mana ke mana. Ini adalah sekali jalan seperti itu ya. Bisa mengisi. Intinya adalah perlu mengisi slot ya. Kemudian di sini kita lihat ada rule ya untuk misalkan di sini destination slot untuk tujuan ya. Di sini ada condition dan ada action ya. Jadi seperti misalkan di sini untuk menyatakan seperti misalkan destination, artinya kalau seperti misalkan untuk short trip itu bisa langsung arrival day-nya juga bisa diisi. Ya, bisa. Ini contoh, salah satu contoh-contoh kondisi. Kemudian mungkin ada beberapa frames ya, multiple frames. Frames-nya bukan hanya satu. Karena GUS itu bisa untuk pesan nyewa mobil, bisa booking hotel, jadi frame untuk nyewa mobil, formulirnya beda dengan form untuk hotel di sini. Kemudian untuk ya tentunya pesawat itu sendiri, ya jadi ada bisa multiple frame. Tapi kalau Lambda yang language model atau chatbotnya Google itu lebih generik. Generik bukan hanya untuk perjalanan, bukan hanya untuk perjalanan dan juga termasuk pesan hotel dan pesan mobil, tapi dia dinyatakan di situ bisa generik. Ya, generik artinya bisa nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya seperti question answering. Ya. Ya tergantung dari saya kira ke ininya ya ke tingkat kompleksitas dan dataset untuk latih. Ya di sini mengisi slot ya. Nah di sini untuk mengisi slot itu ya tadi karena bisa untuk macam-macam domain ya, macam-macam permasalahan sehingga pertama ditanyain dulu secara umum ini domainnya apa? Apakah dia nanya tentang cuaca atau booking flight atau memprogram alarm atau mau booking nyewa mobil gitu. Pertama dilihat dulu, diprediksi atau diklasifikasikan domainnya apa. Nah setelah domainnya tahu, kemudian dia inginnya apa. Ya inginnya misalkan kalau untuk pesawat tadi ya mungkin melihat ini jadwal-jadwal pesawat misalkan, kemudian baru slot filling artinya semakin detail semakin detail. Nah ini di sini untuk slot filling misalnya yang seperti tadi, ini domainnya apa? Air travel, domain yang lain kan tadi ada seperti sewa mobil, ada misalkan tadi ada juga yang lain akan sampai cuaca misalkan gitu ya, nah, cuaca. Kemudian air travelnya ini booking pesawatnya ini booking pesawat yang apa lebih spesifiknya lagi. Ya, misalkan ingin melihat daftar pesawat-pesawat yang misalkan yang kapan atau yang dari mana ke mana, kapan, ya dari mana, kapan, kemana, ya, ya, ya seperti itu. Ya kemudian, ya ini kemudian kalau misalkan domainnya alarm clock, maka intentnya seperti ini. Lebih spesifiknya lagi nanti ada slot fillingnya untuk bagaimana mengisi slot menggunakan rule based ya. Rule based bisa
regek, regular expression yang dibuat oleh manusia, regek. Ya, ini regek itu adalah seperti wake me up atau set the atau an, alarm atau get me up. Kemudian melakukan normalisasi. Ya, normalisasi itu seperti misalkan mungkin kata-katanya tidak standar gitu ya. Nah, kemudian di sini menggunakan template. Template itu bisa fix seperti ini, tidak ada semacam katakanlah variabel gitu ya. Kemudian ada variabel atau variabel seperti ini, variabel. Jadi kotanya masih ini bisa sembarang ya. Jadi kalau ya jadi ada variabel gitu yang intinya di sini adalah template based generation. Bagaimana merespons, kita punya template. Ya. Kemudian summary untuk yang frame base yang sederhana arsitekturnya. Ini sama seperti pendekatan yang rule base, ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah high precision, ya, negatifnya bisa low recall. Ini pasangannya precision sama recall. Ya, apa yang disebut dengan precision dan recall? Mungkin secara sederhananya itu seperti ini. Saya kira sudah kita pelajari ya, antara precision ya, precision dan recall. Ya, termasuk ini apa yang di sini, yang di slide barusan ini. Ini kalau rule base atau juga yang simple frame base ini bisa presisi tinggi tapi recall rendah. Suffer from recall problem, artinya recall rendah. Ya, kita lihat ini secara dasarnya apa yang disebut dengan precision dan recall. Jadi kita mempunyai jawaban yang benar. Jadi katakanlah ini konsep dasar precision dan recall ya. Ini jawaban yang benar, true. Ada false. True itu ada jawaban yang benar, false itu jawaban yang salah. Ini seperti itu ya dasarnya. Nah, kemudian kita menebak. Ini adalah ininya, universe-nya. Ini tebakan kita, prediksi kita. Ya, di sini ada true di sini. Ini ada true, misalkan di sini yang prediksi kita dulu, ini prediksi ya. Prediksinya itu sebagian. Ini adalah universe-nya atau set himpunan keseluruhannya dari data tes ya. Ini data tes. Jadi kalau kita eksperimen kan kita punya data tes data. Ini data tes keseluruhan. Ini data tes yang yang diprediksi kita. Ini apa? Ya, jadi di sini misalkan true itu adalah true sama false ya. Ya, kalau namanya precision di sini true ada false misalkan true-nya 3, false-nya 2. Ya, precision itu adalah di dalam prediksi ini total prediksi. Total prediksi ini yang benar, prediksi yang benar. Prediksi yang benar. Prediksi yang benar dibagi dengan total prediksi. Ya, ini adalah precision. Jadi di sini kalau yang simple frame based arsitektur itu ininya tinggi ya. Precision-nya tinggi di sini. Precision-nya tinggi. Artinya dari yang prediksi itu banyak yang benarnya. Ya. Dari yang diprediksi ini banyak benarnya. Jadi tinggi di sini, tinggi precision-nya. Tapi recall-nya bisa rendah. Bisa rendah itu maksudnya karena di sini banyak true-nya juga, tapi tidak tercakup dalam prediksi kita. Artinya mungkin prediksinya cuma kecil, sedikit. Ini ada false-nya juga, tapi true-nya itu banyak nggak kejaring. Ya, jadi di sini recall itu sama seperti yang precision, yaitu total prediksi yang benar. Ini total prediksi yang benar ya di sini, prediksi yang benar, total prediksi yang benar bagi total yang benar, total true-nya.
Ya, jadi ini rendah. Artinya mungkin prediksinya cuma kecil sedikit yang tidak banyak yang tidak terjaring. Nah, itu adalah permasalahan untuk ini, untuk frame based yang sederhana, yang juga seperti halnya yang rule based ya. Seperti halnya yang rule based seperti itu. High precision, low recall. Ya, kemudian masih positifnya lagi bisa untuk cover ya, meliputi untuk domain yang narrow ya, terutama untuk domain narrow itu seperti tadi misalkan tidak bisa generik ya, karena seperti hanya rule based. Kalau rule based generik artinya rule-nya harus kompleks banget gitu ya. Ya, kemudian yang negatif yang jadi row ya positif dalam arti bisa bagus, tapi yang narrow artinya sebenarnya negatif juga ya. Ya, negatifnya di sini kita harus mendesain rule. Tadi kita lihat rule itu bisa kompleks dan mendesainnya juga tidak mudah, apalagi kalau untuk domain-domain atau permasalahan-permasalahan yang banyak, yang luas. Bisa untuk tentang booking tiket, bisa untuk booking atau nyewa mobil, bisa untuk setting timer, bisa untuk misalkan yang lain-lain ya. Jadi itu bisa kompleks, apalagi kemudian perlu terus-menerus diperbaiki karena supaya dianggap supaya lebih baik, itu lebih akurat maupun lebih ramah, misalkan seperti itu ya. Ya, itu adalah yang GUS. Kemudian pengembangannya apa disebut dengan arsitektur dialog state. Ya, di sini di arsitektur dialog state atau belief state ya, itu lebih sophisticated, lebih canggih daripada frame based. Kemudian ada disebut dengan dialog act ya. Kemudian ada lebih banyak learningnya, proses learningnya. Ya, kemudian generation-nya lebih bagus. Generation itu dalam arti membuat kalimatnya ya. Membuat kalimatnya, meresponsnya lebih bagus. Di modern system banyak yang seperti ini ya. Dan ini menjadi standar industri sedikit demi sedikit, yang banyak digunakan beberapa aspek, termasuk di sini adalah untuk slot understanding itu menggunakan machine learning. Nah, di sini di dialog state arsitektur ini adalah misalkan speech ya, tidak harus speech, tapi misalkan ini speech. Ininya inputnya speech, nanti outputnya jawabannya juga speech juga. Jadi inputnya speech ini dari, tapi yang perlu diperhatikan pemrosesan bahasa alami NLP ya. NLP ya, NLP itu ini apa? NLP itu mayoritas kita prosesnya dalam teks ya. Jadi ini ditekskan dulu. Automatic speech recognition, ditekskan dulu. Di teksnya dulu, di sini ada inti-intinya lah, di sini atau ini ya apa aksi-aksinya ya, ini dari ini itu termasuk ini atau ini misalkan probabilitasnya. Probabilitasnya ini perkataan dari sini itu adalah artinya ini atau ini. Nah, kemudian di sini dibuat lebih terstruktur lagi di sini strukturnya. Nah, kemudian di sini menggunakan slot-slot ini tadi berkaitan dengan frame apa, ini frame tentang apa, frame tentang apa, ya, ya, ya. Kemudian di sini perlu melakukan aksinya atau konfirmasi dari mana atau actionnya apa, actionnya apa. Jadi ada konfirmasi, ada macam-macam ya. Ini actionnya tadi dialog act itu ada beberapa kelas tadi ya di situ ya. Nah, kemudian setelah kita dari dialog act seperti ini, kemudian dibuat bahasa manusianya bagaimana menggunakan NLG, Natural Language Generation. Ya, dari sini
Natural language generation itu artinya yang luas, yang ramah, intinya sama, tapi tidak kaku, yang lebih ramah. Jadi sebagai petugas yang ramah, gitu ya, yang bahasanya bagus, yang akurat, ya. Ya, jadi perlu natural language understanding, bagaimana dari untuk mengisi slot itu dari sebuah kalimat kita mengetahui ini slotnya. Jadi dari sebuah kalimat bahasa manusia, kita mengetahui bahwa di bagian ini itu adalah menyatakan waktu, di bagian ini mungkin ada menyatakan kota asal, ya. Jadi seperti misalkan saya mau pergi ke Semarang besok jam 20 kurang 5 misalkan. Nah itu misalkan kalimat seperti itu kemudian difahami, kemudian kalau misalkan bisa diisi slotnya untuk jamnya, seperti itu, ini memahami bahasa. Nah kemudian ada dialog state tracker tadi ya. Kemudian ini mengisi tadi ya, ada frame-frame tadi. Ini dari yang dari state yang terakhir atau yang dialog yang akhir-akhir, kemudian mengisi slot filler tadi ya. Ya, kemudian juga di sini ada dialog polisi menentukan act-nya mau apa tadi ya. Aksinya, konfirmasi atau apa, kemudian dibuatlah percakapan yang natural, bahasa natural yang mencerminkan dari sisi isinya dari sini, ya yang tadi ya, mencerminkan isinya dari sini, tapi dalam bahasa manusia yang sebaik-baiknya, seperti petugas yang baik, yang akurat, yang kredibel, yang user friendly. Ya, kemudian juga di sini bisa menggabungkan antara act dengan grounding ya. Grounding tadi itu ya. Jadi grounding itu adalah seperti misalnya konfirmasi ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya misalkan ini adalah percakapannya seperti ini. Kemudian bagaimana aksinya. Jadi menerjemahkan dari sini ke aksinya ya. Kemudian untuk slot filling, ya, jadi untuk slot filling seperti misalkan inputnya ini, ya, kita mau mengisi slot ini, destination, slot, depart, time, menggunakan machine learning, klasifikasi, artinya supervise. Supervise itu klasifikasi, supervise artinya kita perlu data training yang berlabel. Ya seperti ini, data trainingnya adalah seperti ini contohnya. Ya, pasangan data training itu kan pasangan ya. Data training pasangan antara ini objek sama labelnya. Nah, seperti ini adalah misalkan diberi label di sini adalah destination San Francisco. Destination sebagai destination. Dan ini sebagai waktu berangkatan, depart time. Nah, bisa misalkan seperti ini. Ininya formatnya. Ini tadi ini ya, ini ya yang ini kalimatnya. Nah, kemudian labelnya itu ini. Ini adalah destination, begin destination, in destination. Jadi destination ini destination. Ya, seperti name entity recognition. Ini adalah destination, dinyatakan oh ini destination dengan diberi label atau tag seperti ini. Tagnya adalah BIO. Sequence label yang BIO, begin, in, outside. Kalau outside itu maksudnya tidak di dalam slot. Seperti name entity recognition, bukan entitas. Ini adalah ngisi slot destination, ngisi slot departure time. Yang mulai dari sini begin sampai I masih sampai ketemu O itu bukan. Ya.
Seperti itu ya. Jadi karena classifier tadi untuk mengisi slot destination sama slot time, departure time menggunakan machine learning. Artinya learning itu perlu belajar pasangan antara ini objeknya atau ini teksnya dengan labelnya. Contohnya seperti itu. Nah, slot filling itu yang tadi, yang bio tadi ya, BIO tadi. Ini San Francisco on Monday seperti itu. Nah ini dilabelin, kemudian dilabelin ya, trainingnya dilabelin, tapi kemudian waktu prediksinya juga memprediksi label. Jadi seperti memprediksi post part of speech atau memprediksi kalau di sini lebih dekatnya lagi name entity recognition, name entity. Ya ini menggunakan ini ya sequence labeling, istilahnya sequence labeling. Ya, di mana di sini ini ya saya kira standar. BERT itu adalah encodernya transformer ya, hanya encoder aja, tidak pakai decoder. Ya, encodernya, kemudian di sini pakai di encoding atau di embedding ya. Nah, kemudian di sini dipilih menggunakan apa yang disebut classifier-nya, yaitu softmax. Jadi di sini ada pilihan. Ya, dipilih pilihan itu maksudnya ada kelas-kelasnya ya. Kelasnya itu ada O misalkan, atau B dash atau I dash. Dash itu destination-nya. Atau I dash atau B D time. Ini kelas-kelasnya kan ini ada B D time, ada O D atau I D time, ada kelas-kelasnya seperti itu. Jadi klasifikasi. Ya, klasifikasi. Ya, klasifikasi. Ini salah satu implementasinya menggunakan neural sequence labeling, yang di sini misalkan menggunakan BERT, yang BERT itu adalah encoder ya. Ya, seperti itu ya. Ya, kemudian bisa normalisasi, artinya kadang-kadang San Francisco itu SF atau SFO gitu ya. Kemudian di sini tas dialek ini jadi seperti user, ini di bagaimana kemudian ditangkap bahwa kalimat bahasa manusia seperti ini artinya kalau distrukturkan adalah menginformasikan. Ya, menginformasikan atau menginformasikan ini adalah request. Ya. Menginformasikan adalah price yang cheap. Kemudian juga misalkan ini ada user. Dia ingin menginformasikan adalah bahwa harganya yang murah, mencari restoran yang murah. Kemudian sistem, oh ya oke, di mana, jenisnya apa, restoran apa, di mana, ya kemudian user ini lagi merespon lagi, masakan Thailand di kota gitu ya, di kota, di center atau downtown. Ya. Nah di sini artinya informasi yang ini masih disimpan di sini, tambah lagi informasi yang baru bahwa menginformasikan yang murah, masakan Thailand di daerah kota, di pusat. Ya. Kemudian juga sistem the house itu namanya, nama restorannya. Kemudian tanya di mana. Nah, di mana itu maksudnya ini menginformasikan tadi, disimpan lagi, di sini masih disimpan. Kemudian ada request di mana, merequest alamat. Nah, kemudian direspon, request itu direspon dengan alamat di sini. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Kemudian ada ya intinya seperti itu. Kemudian juga bisa koreksi. Ya, jadi waktu percakapan itu bisa ada koreksi ya. Ada koreksi, bisa di phrasing dengan kata yang lain atau dengan kata no, atau juga kadang-kadang koreksi itu misalkan kalau nggak jelas, kadang-kadang koreksi juga malah susah. Ya, seperti misalkan mau dikoreksi salah satunya dengan apa yang disebut hyper articulation. Ya, artikulasi yang
berlebihan, seperti misalkan contohnya saya mau pergi ke Badung, gitu ya. Bandung, bukan Badung, gitu ya. Jadi dengan adanya hyperarticulation kadang-kadang malah susah untuk diidentifikasi, dideteksi, ya. Jadi lebih susah. Jadi Badung kan ininya kan Badung atau Bandung, Bandung langsung gitu ya. Tapi kalau Bandung untuk menekankan kalau orang normal biasa, tapi kalau mesin jadi suatu tantangan yang yang normal yang bisa perlu dihadapi. Ya, kemudian untuk mendeteksi error, mendeteksi koreksi di spoken language, di spoken dialog ya. Itu ada beberapa fitur ya. Tadi kan kita mengatakan bahwa klasifikasi ya. Klasifikasi itu artinya perlu fitur-fitur. Fitur itu ada jenis-jenis fiturnya ya. Atau kelompok-kelompok fiturnya. Kelompok fiturnya seperti leksikal, kata-kata. Kata-kata seperti no untuk correction ya. Atau kata correction atau I don't atau yang lain-lain, kata-kata yang berkaitan dengan ini ya, itu perlu dimasukkan sebagai fitur ya untuk klasifikasi. Klasifikasi kan perlu fitur-fitur ya. Nah, kemudian yang kelompok semantik ya, kesamaan antara kandidat ini ya. Kesamaan itu maksudnya adalah overlap word misalkan, atau kesamaan itu artinya dot product ya, dibuat produk kesamaan antara kandidat correction act dengan pernyataan atau yang dinyatakan oleh user yang sebelumnya yang mau dikoreksi itu ya. Jadi ini dari sisi semantik, similarity itu maksudnya inginnya semantik. Kemudian atau fonetik, fonetik itu ucapan seperti WhatsApp atau WhatsApp sebenarnya ya, yang mirip-mirip bunyinya. Atau prosodik itu seperti tadi hyperarticulation ini Bandung seperti itu. Atau misalkan masalah ASR, automatic speech recognition. Ya, mungkin ASR confidence atau language model probability. Ya. Jadi kita udah belajar language model untuk ASR itu kan dengan bunyi yang hampir mirip bisa sebenarnya bisa, atau bunyi yang sama atau mirip bisa ininya teksnya dan katanya sebenarnya berbeda. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian berikutnya ini disebut dengan policy and generation. Ya, jadi di sini sebuah ton ini diprediksi mau bilang apa untuk ton yang ke I ya, ton ke I, giliran yang ke I, aksinya mau apa, prediksi. Caping itu maksudnya prediksi. Nah, ini dari probabilitas dicari AI ini yang maksimum dari ini yang given yang sebelum-sebelumnya, dari ton 1 dari agen dijawab oleh user, direspon oleh user, atau user direspon agen dan sebaliknya ya. Jadi dari agen user sampai saat yang terakhir. Jadi ini seperti model bahasa ya. Kemudian untuk agen ya, agen itu mau meresponnya, agen itu sistem ya, kalau kita sistem chatbot mau meresponnya yang seperti apa, itu lihat dari historinya. Historinya bisa entire history dari awal percakapan, misalkan ini ekstrimnya seperti itu ya. Atau mensimplifikasi dari yang current aja, tidak usah dari awal itu satu, itu awal percakapan, mulai percakapan ya. Ya tidak harus dari satu ya, seperti hanya n-gram itu waktu. Ya, kemudian ada contoh untuk policy untuk konfirmasi dan rejection ya. Kalau dua yang penting diantaranya adalah konfirmasi dan rejection ya. Ya, jadi sistem chatbot itu mau mengkonfirmasi, artinya sebenarnya memahami dari user, atau rejection itu tidak paham atau misunderstood. Jadi seperti misalkan konfirmasi di sini, ya konfirmasi itu misalkan sistem kota mana Anda hendak pergi, dari kota mana. Kemudian ini Baltimore. Nah, kemudian konfirmasi.
Konfirmasi, do you want to live from Baltimore? Jadi seperti ini konfirmasi yang sopan gitu ya, yang baik, yang nature manusiawi ya. Kemudian user yes ya. Atau kemudian contohnya seperti ini, saya akan terbang dari Denver, Colorado ke New York City pada bulan September tanggal 21 pagi menggunakan United Airlines ya. Kemudian sistem jawabnya let's see, ini untuk konfirmasi. Anda akan pergi dari Denver, Colorado ke New York bulan September 21, benar? Oh iya, jadi ini ada strategi konfirmasi. Jadi ya seperti yang sebelum-sebelumnya disampaikan bahwa ini adalah kita mencoba mendesain chatbot yang performansinya bagus. Dari performansi itu bukan hanya dari sisi akurat, tapi juga dari sisi manusiawi. Ya, kemudian implisit juga bisa. Misalkan user, saya ingin melakukan perjalanan ke Berlin. Ya. Kemudian dia nanya when. Dia nanya when, tapi sambil dia nyebut lagi Berlin. Kapan Anda akan berangkat ke Berlin? Nah ini bukan hanya mengatakan kapan, ya, tapi disebut lagi Berlin. Itu. Ini implisit, artinya konfirmasi tadi implisit. Demikian juga contohnya di sini. Ini ingin your full name, ya, jadi seperti ini adalah user, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Seattle Selasa pagi. Tidak langsung udah dianggap udah oke di sini, udah dicatat langsung, tapi dicatat kemudian nanya namanya, tapi diulangi lagi di sini. Diulangi lagi dalam satu kesempatan yang A3 ini, ton ketiga. Ini ditanyakan juga nama, tapi dinyatakan dulu adalah ini untuk konfirmasi secara implisit. Nah ini adalah hal-hal yang spesifik untuk chatbot yang perlu diperhatikan seperti itu. Ya, strategi konfirmasi ada trade-off-nya ya. Kalau eksplisit, ya jadi secara eksplisit user itu bisa mengkoreksi implisit ya, eksplisit. Tapi kalau eksplisit terus kan juga jadi kok seperti ditanyain terus gitu ya. Kemudian kalau implisit bisa juga mungkin nggak jelas sama ini bisa lebih panjang. Kemudian ini contoh rejection ya. Rejection itu adalah ini di sini kalau misalkan kurang paham atau kurang jelas, kemudian sorry, minta maaf, kemudian disuruh mengulangi misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini misalkan kita mempunyai confidence, kalau kita confidence mau ngisi slot. Ya, ini untuk yang task based, kita ingin ngisi slot, ya, kita ngisi slot suatu tanggal misalkan. Kalau kita udah very high confidence, ya kita nggak usah konfirmasi. Tapi kalau tidak terlalu tinggi confidence-nya, tinggi tapi tidak terlalu tinggi, konfirmasi implisit. Tapi kalau di bawah suatu batas, kita tentukan batasnya, perlu eksplisit konfirmasi. Tapi kalau kita nggak yakin, ini ya kita reject atau ingin mengulangi, user mengulangin lagi apa yang dinyatakan belum jelas, misalkan gitu. Nah, kemudian untuk natural language generation, artinya menghasilkan teks bahasa manusia untuk sebagai respons, ya. Respons itu perlu disiapkan apa yang akan dinyatakan oleh chatbot, kemudian juga bagaimana. Jadi bukan hanya apa saja, tapi juga bagaimana. Ya, sebagaimana bukan hanya akurat, tapi juga petugas yang sopan, misalkan seperti itu, petugas yang baik, bicaranya juga benar bahasanya. Gitu. Ini misalkan fokusnya di realization di sini, di slide ini. Ya, sentence realization di sini jadi dialog act itu adalah dari
istilahnya mungkin isinya sebenarnya, ya, kemudian bagaimana kita menjawabnya, ya, seperti misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini adalah act-nya seperti ini, merekomendasikan. Merekomendasikan sistem, kita ingin merekomendasikan. Chatbot kita ingin merekomendasikan restorannya, ada sekali restoran yang namanya ini, tempatnya di sini, makanannya ini, friends. Nah, kemudian kalau seperti ini, ya, seperti ini yang terstruktur seperti ini, act seperti ini, itu direalisasikan, ya, realisernya bisa misalkan paling tidak yang dua realisasi yang bagus ini adalah ini dan ini. Jadi ini adalah nama restoran name, ya. Restoran name-nya, tempatnya di mana, serves apa dengan kalimat seperti ini. Aumidi is in Midtown dan serve French food, merekomendasikan, ya. Atau there is a French restaurant in Midtown called Aumidi. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana ini menjadi seperti ini. Jadi kita chatbot kita ingin yang kita udah tahu ini, kita ingin jadi seperti ini, atau alternatif yang kedua ini, atau yang di sini, atau yang berikutnya menjadi seperti ini atau seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita membuat data training yang pasangan ini dan ini. Pasangan ini sebagai act-nya, ini realization-nya. Ya. Jadi sentence realization-nya adalah tadi pasangan training itu adalah dari yang pasangan adalah ini dan ini atau ini, ya. Jadi data training ada ribuan training, salah satunya adalah seperti ini. Ini adalah data trainingnya seperti ini. Jadi ini dan pasangannya adalah ini. Ya, ini dan labelnya katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian tapi kalau kita membuat data training yang spesifik, ya, untuk setiap restoran seperti tadi, ya, maaf saya back lagi. Ini ada khusus untuk Aumidi, khusus untuk di tempatnya di Midtown, khusus untuk masakannya Prancis, khusus untuk restorannya ini, khusus untuk ini neighborhoodnya. Nah, kita lihat kan di sini ada pola sebenarnya, ya. Ada pola di sini sama, bedanya hanya nama restorannya, kemudian neighborhoodnya, lokasinya, serve masakannya apa, tapi di sini kan mirip, ya, ini atau sama lah. Ini patternnya sama kan, ya, untuk yang act-nya sama, ini juga sama, ya. Nah, di sini oleh karena itu supaya lebih efisien dan juga lebih efektif, ya, efektif itu maksudnya lebih akurat, gitu, ya, dan lebih trainingnya nggak terlalu banyak banget dan hasilnya supaya lebih bagus, ya. Kita tidak melihat untuk yang spesifik setiap restoran dan spesifik untuk setiap situasi, ya, setiap lokasi atau setiap masakan. Ini kita membuat generalization, lebih generik dengan delexicalization, yaitu mengubah menjadi yang kata-kata itu menjadi yang lebih generik. Seperti tadi restoran. Ini seperti misalkan restoran namanya ini, neighborhoodnya ini, ya. Nah, itu diubah menjadi restoran name di sini. Neighborhood cuisine seperti ini, ya. Jadi ini diubah realization-nya. Yang bentuk realization itu sekali lagi bentuk teks bahasa manusianya dari sini diubah ke sini itu dengan itu, ya, Bang. Nah, kemudian sentence realization itu ini contohnya, ya, dia, saya kira kita udah paham, ya. Ini artinya outputnya itu restoran name, berarti yang generik, ya. Yang generik ini juga generik, ya. Ya, terutama ini, ya, ini yang generik, yang, ya, ya. Kemudian mengenerate ini apa? Mengenerate klarifikasi, pertanyaan klarifikasi. Ini menggunakan
untuk mengenerate menggunakan rules atau menggunakan classifier ya. Jadi ya secara umum ya sejak dari depan itu ada pilihannya rules atau classifier. Ya. Ya itu adalah tentang tadi ya barusan ya policy and integration. Kemudian berikutnya yang terakhir mengevaluasi chatbot dan mengevaluasi task-based dialog. Untuk task-based dialog ya terutama adalah yang task performance. Task performance itu adalah performansi untuk misalkan beli tiket atau beli tiketnya itu performansinya keberhasilan tujuan membeli tiket itu seberapa banyak orang yang beli tiket itu merasa dia itu sesuai, dia mau beli setelah ada dialog, kemudian dia membeli sesuai dengan yang dia inginkan atau membeli produk sesuai dengan diinginkan. Ya, ini adalah yang task-based karena mempunyai goal. Goalnya adalah seperti misalkan pesan tiket. Tapi kalau yang chatbot, yaitu yang sekedar ngobrol, ya ini terutama evaluasinya itu adalah dengan evaluasi subjektif orang. Apakah orang itu merasa puas ngobrol-ngobrolnya? Ya, ngobrol secara yang puas itu kan bisa ya tergantung orang ya subjektif. Kalau chatbot itu biasanya dievaluasi oleh manusia yang lebih bagusnya ya. Yang manusia itu siapa? Manusia itu bisa partisipan, artinya yang dia menggunakan chatbot itu dicoba, dia benar-benar mau dicoba untuk ngobrol sama chatbot, atau observers. Observers itu dia adalah yang tidak ngobrol tapi melihat transkrip percakapan antara manusia dengan chatbot, ya dengan beberapa kriteria. Ya partisipan, misalkan dia juga ada beberapa dimensi. Misalkan untuk 6 turns, 6 giliran, kemudian ada 8 dimensi, apakah ada pengulangan, menarik, masuk akal, fluent, dia mendengarkan, dan lain-lain ya. Di sini ada human, dia seperti manusia, atau dia terlibat, ya ini ada macam-macam. Intinya adalah human. Kemudian kalau observer juga ada poin-poin penilaiannya. Ya. Ya, kemudian juga bisa membandingkan. Ya, membandingkan antara mana yang lebih bagus antara misalkan sistem 1 dengan sistem 2. Ini dibandingkan misalkan seperti itu. Ya, atau dibandingkan dengan Turing test ya. Saya kira Turing test itu udah tadi, atau yang tadi pagi ya udah ya. Turing test itu adalah dengan Turing test itu dengan kita lihat ya whiteboard. Ya, jadi di sini ini adalah orang. Ya, kemudian ini ada orang, Turing test itu. Ini ada percakapan. Nah, ini adalah mesin atau komputer, misalkan ya. Komputer ini ya, ini ya Turing test, lulus Turing test itu kalau kalau kita ke orang dan ke sistem itu kita tidak bisa membedakan ya. Kita tidak bisa membedakan antara orang dan sistem. Turing test itu adalah seperti itu. Ya di sini menggunakan apa yang disebut adversarial evaluation, yang membandingkan, terinspirasi dari Turing test seperti itu ya di classifier, mentrain seperti classifier yang Turing test yang membandingkan antara respons manusia dengan respons mesin. Kemudian di mentrain classifier, ya apakah jadi antara mesin dengan ini, kemudian mesin dengan orang, kemudian dianggap sama atau tidak, semacam gitulah. Ya, terusnya sedikit lagi. Ya, kemudian task-based itu bisa tasknya sukses. Ya, jadi membeli tiketnya atau produknya dianggap sukses, berhasil membeli seperti yang diinginkan. Atau kita lebih detail lagi bisa juga per slot. Untuk yang tercapai misalkan yang benar untuk memberi tiket dari sisi waktu, dari sisi penerbangan
asal dan tujuan, tapi salah dari sisi misalkan pesawatnya, misalkan gitu. Contohnya seperti ini. Ya, ini benar, tapi ini salah. Mengisi slotnya salah. Sistem mengisi slotnya itu salah. Nah, ini kalau yang task based, ini kalau salah ya udah salah. Tapi kalau yang menggunakan slot error, ini slotnya benar 2, salah satu masih 2. Errornya 1/3. Ya, ya ini seperti itu. Kemudian bisa menggunakan survei. Ada beberapa ini apa yang perlu dites atau dicari. Ya, kemudian atau dengan petunjuk-petunjuk heuristik ya, ada petunjuk apa misalkan tentang efisiensi, tentang quality, efisiensi berapa waktu lama dalam detik dialog itu untuk beli tiket sampai lama gitu, itu kan berarti kurang efisien. Ya, atau jumlah percakapannya nggak usah banyak-banyak ngomongnya, itu udah bisa ya. Tadinya belum jelas mau beli apa tiketnya, ya, tapi dengan waktu yang cukup singkat, dengan pembicaraan yang tidak banyak tonnya, udah bisa misalkan, dan seterusnya seperti itu. Atau kualitasnya, atau banyak rejection itu misalkan tadi nggak jelas gitu ya sistemnya, dia nanya lagi, terutama misalkan ASR, automatic speech recognition, harus ditanya lagi, atau ini seperti itu ya. Ya, ini yang terakhir ya, sedikit ya, perlu user ini ya, user center ya. Jadi yang diutamakan adalah pelanggan atau user. Ya, perlu ada nilai-nilai yang sensitif. Ya, ini ada disimulasikan dan perlu ada dites. Karena di sini ada beberapa etisnya, seperti misalkan ada keselamatan, privacy, dan lain-lainnya. Ini contoh, apalagi seperti misalkan mental health, orang yang mempunyai kesehatan jiwa, ya, jadi jangan sampai malah salah ngomongnya chatbot, atau dalam kendaraan, memandu kendaraan, ya. Kemudian juga ini adalah kasus real Microsoft T, kasus real chatbotnya Microsoft tahun 2016, dia untuk orang 18 sampai 24 tahun, untuk perempuan Amerika. Dia chatbot untuk yang tentang macam-macam di sini. Nah, kemudian di sini ternyata menjadi ofensif dan abusif ya. Contohnya seperti ini, ada macam-macam yang nggak benar-benar lah ininya apa, chatbot itu ngomongnya nggak benar gitu ya, ngomongnya nggak benar. Kemudian di take down hanya 16 jam setelah di launch ya. Ya, itu lessonnya adalah desainnya yang jelek ya. Itu adalah real, salah satunya karena data trainingnya bias ya. Data trainingnya ngambilnya nggak benar salah satunya. Jadi seperti garbage in, garbage out. Ya, itu setingkat Microsoft ya. Ya, kemudian privacy, juga privacy itu kalau misalkan data trainingnya itu yang privacy dihilangkan, seperti misalkan nomor teleponnya dan lain-lain. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Sudah selesai semuanya. Ya.